Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Rahim, NIM 17143111049. Mata kuliah Aplikasi Kecerdasan Komputasional, kelas B pagi, Prodi Teknik Informatika, Universitas Bhayangkara Surabaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan bahasa Python di Google Colab. Kita langsung saja. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah buka browser kita, lalu masuk ke akun Gmail kita masing-masing. Nah, terus kita ketikkan perintah collaborations.google.com. Kita enter. Nantinya di sini akan diarahkan ke halaman Google Colab. Seperti yang terlihat di sini ya, ini adalah tampilan awal. Terus kita sini akan mengacu ke Google Drive kita. Klik selamat datang. Nah, di sini beberapa banyak penjelasan terkait collaboration singkat terkait Google Colab. Karena di sini baik mengeksekusi bahasa Python di browser Anda, dan juga di Google Colab ini ada konfigurasi yaitu GPU untuk penggunaan hardware, terus berbagi dengan mudah. Terus di sini juga ada dokumen terkait kode dengan skrip pendek yang menghitung nilai. Di sini di Google Colab ini juga ada perintah-perintah dan perintah-perintah terkait Google Colab itu sendiri. Ini ada beberapa sampel dan juga machine learning. Di Google Colab ini kita dapat melakukan machine learning dan juga terbanyak sekali fitur-fitur yang terdapat di Google Colab ini. Dan ini juga terdapat banyak referensi yang ada di Google Colab. Baiklah, di menu file untuk membuat halaman baru, notebook baru, kita ke menu file lalu notebook baru. Nah, di notebook baru ini kita akan diarahkan ke tampilan halaman awal di laman pengerjaan. Teks ini berfungsi untuk komentar. Jadi di sini kita bisa menjelaskan sebelum melakukan kode, kita bisa melakukan komentar. Nah, di berikutnya itu ada kode. Nah, ini kan ada teks, ini berfungsi untuk komentar, ini untuk menulis komentar. Di sini di kode ini ada yang namanya tombol play. Play ini untuk menjalankan aplikasi nantinya, program yang sudah kita menjalankan. Penulisan perintah program ya. Ya, nanti kita bisa play di sini untuk menyalakan perintah. Jadi ini hanya sekedar pengantar awal saja. Ini untuk menjalankan program yang sudah kita tuliskan. Untuk merubah nama notebook atau notebook kita tinggal klik 2 di bagian sini, lalu ubah nama. Misalkan saya ubah menjadi UAS AKK. Nah, di sini UAS AKK ini UAS AKK klasifikasi CSV. Tekan enter. Nah, ini akan berubah otomatis ya. Terus di sini kita bisa kita di menu runtime kita bisa merubah kita bisa merubah yang namanya jenis runtime, yaitu ada penggunaan hardware, ada GPU dan ada TPU. Nah, kita pilih GPU, kemudian simpan.
ya. Sudah ya, jadi penggunaan awal. Nanti kita langsung tahap ke bagaimana klasifikasi. Baiklah, sekarang kita akan melakukan yaitu pengodingan Python di Google Colab. Di sini kita akan menggunakan pengodingan Colab. Kita akan mencoba untuk melakukan program yaitu klasifikasi SVM, support vector machine, yaitu menggunakan metode SVM di Google Colab menggunakan bahasa Python. Baiklah, untuk data yang pertama yang kita akan gunakan adalah di sini adalah data dari sensor dataset. Ini akan kita gunakan, data yang akan kita gunakan. Nah, di sini klik di sini. Di sini kita akan menggunakan data sensor wizard di sini. Kemudian di sini klik download. Nah, baiklah, saya klik download. Nah, sekarang sudah terdownload dan datanya sudah terdapat di sini ya. Datanya ini sudah saya download, untuk nantinya akan kita sebagai sampel. Di Kaggle ini terdapat beberapa fungsi, yaitu penjelasan terkait data yang ada di Kaggle ini. Pertama yaitu di kelas di data ini dibagi menjadi dua, yaitu kelas diagnosis M sama dengan malignant, yaitu B, dan benign. Nah, di sini dibagi menjadi dua kelas. Nah, kemudian seperti yang kita lihat di sini ya, jadi ada dua kelas dan juga terdiri dari 32 fitur. Nah, di mana salah satunya untuk fitur yang pertama ada ID number sebagai ID-nya, dan juga yang kedua ada diagnosis ya. Jadi di sini ada beberapa fitur, 32 fitur ya. Baiklah, ini penjelasan terkait data yang sudah kita download. Sekarang kita akan melakukan upload data sebelum pengodingan ke Google Drive ya. Ya, di sini kita akan melakukan pengodingan terkait Google Drive ya. Kita akan buat folder dulu. Kita buat saja folder SVM, klasifikasi metode SVM. Oke, kita create was AKK klasifikasi metode SVM ya. Sekarang di sini data yang sudah kita download tadi yang di sini akan saya bagi dua nantinya ya. Jadi untuk data yang pertama ada data testing dan juga data training ya. Ini akan saya upload ke Google Drive di sini. Jadi saya akan ini data yang pertama saya download tadi dibagi menjadi dua, kemudian untuk diklasifikasi menjadi dua folder. Nah, jadi ada data testing dan juga data training. Data testing ini merupakan data testing ini merupakan data terdiri dari 121 data
yang terdiri fitur banyak 32 fitur, namun ada satu fitur yang saya ambil tadi, yaitu terkait diagnosis. Ini saya potong dan kemudian diganti atau ditempatkan di file, yaitu data training. Di sini lengkap, yaitu ada semua data 32 fitur termasuk diagnosis, dan sisanya data yang telah kami ambil dari data testing tadi. Baiklah, sekarang kita akan menggunakan Google Colab ya. Sekarang akan UAS AKK metode SPM. Oke, kita simpan. Nah, di sini kita akan melakukan, yang pertama yang akan kita lakukan adalah untuk memberi akses ya. Pertama, untuk memberi akses Google Colab untuk membaca file dataset yang ada di Google Drive dengan melakukan beberapa perintah, kode perintah seperti yang di sini. Saya copy, kemudian saya paste. Nah, di sini saya akan menyesuaikan tempat di Google Drive di mana di data testing dan juga data training disimpan. Di sini disimpan di datanya disimpan di UAS AKK klasifikasi SVM. Nah, di sini ya. Di sini nantinya di sini ada data training .csv dan satu lagi data testing.csv ya. Seperti yang di sini dicocokkan, disamakan UAS AKK klasifikasi metode SVM. Oke, selanjutnya kita run di sini. Nah, setelah muncul kita klik yang di link yang muncul di sini, kemudian akan diarahkan ke Google atau akun yang kita miliki. Kita klik saja yang di paling atas, ini akun Google yang saya punya. Kemudian kita allow atau izinkan di sini. Nah, kemudian akan diarahkan ke ada tampilan link, kita copy ya, klik di sini saja. Terus kemudian kita arahkan ke yang tadi, kita paste, lalu kita enter. Proses ya. Di sini Google Colab sudah bisa mengakses Google Drive yang ada di dataset yang ada di Google Drive. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan, setelah kita memberi akses, akan melakukan proses untuk membaca data training dan juga data training dan juga data testing yang ada di Google Drive ya. Kodenya yaitu dengan memasukkan perintah tersebut. Nah, di sini untuk membaca data training dan data testing perlu library, yaitu library Pandas. Di mana Pandas ini kodenya seperti ini ya. Ini akan mencoba data train, yaitu untuk membaca, mengakses data yang ada di Google yang ada di Google Drive. Selanjutnya kita run. Ya, di sini data yang sudah tadi yang kita ambil dari dataset yang ada, selanjutnya akan muncul di sini ya. Nah, di sini ada fitur-fitur yang udah muncul, yang
terakhir ada ID dan juga diagnosis. Namun ID dan diagnosis ini tidak akan kita ambil, tapi yang kita akan ambil nantinya adalah radius main ke belakang. Nah, selanjutnya untuk merubah tabel perlu kode, yaitu seperti yang ada di sini. Ya. Nah, jadi di sini label train dan data train. Di sini kita akan mencoba melakukan perubahan antara fitur dan kelas label. Jadi label dan juga fiturnya nanti akan kita bedakan ya. Jadi fiturnya yang di mana, labelnya juga yang bagian mana. Jadi di sini kita tahu tadi ya bahwa label itu ada diagnosis. Nah, kemudian yang di sini, fitur yang di sini ini merupakan fitur yang ada di sini, karena diagnosis dan ID bukan merupakan yang akan kita data sebenarnya ya. Fitur ini data sebenarnya kita akan mengcopy yang ada di sini sampai ke belakang. Kemudian nah di sini kita copy yang di sini ya, fitur yang di sini. Kemudian kita ya. Nah, setelah kita beri akses, nah kemudian juga di sini di copy 2 kali atau diketik 2 kali ini. Kemudian kita tambahkan tunampi ini untuk menampilkan matriks yang sudah terbentuk. Tunampi ini akan membentuk atau matriks yang sudah terbentuk nantinya. Kemudian akan disimpan pada variabel fitur train, disimpan fitur train untuk ditampilkan. Kemudian kita coba run programnya. Ya. Kemudian di sini akan muncul data matriks yang sudah terbentuk di sini. Ini akan muncul ya, seperti yang kita lihat di sini. Ini adalah data yang sudah kita ubah antara fitur dan juga labelnya. Jadi seperti itu. Kemudian setelah datanya sudah muncul, selanjutnya kita akan melakukan yang namanya pembagian di sini ya. Kita lakukan kemudian kita akan melakukan membagi data training menjadi training set dan juga testing set validation untuk membuat model dan menguji akurasi model yang dibuat. Nantinya data training set ini akan kita ambil ya untuk validation untuk membuat model dan menguji keakurasian modelnya. Lalu bagaimana kodenya? Di sini kita tinggal melakukan atau mengecek di sini ya. Kita dulu. Nah, di sini ada extrain dan dan test dan train test, di mana ini merupakan scalar, merupakan fungsi scalar untuk mengambil data library scalar untuk menampilkan atau membagi data training dan juga data set yang ada. Selanjutnya kita coba di sini untuk menguji apakah sukses atau tidak. Kita coba run yang di sini. Nah, jadi memang tidak akan muncul hasil, tapi memang jika tidak ada error, jadi ini bisa nantinya untuk kita lanjutkan membuat model klasifikasi linear ya. Di sini bisa kita copy ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan klasifikasi linear. Untuk membuat model klasifikasi menggunakan metode SVM dengan kernel linear. Jadi kini kita akan menggunakan library kernel linear, di mana kita akan menggunakan library scalar tadi dengan kode yang ada di sini. Jadi kita akan memanfaatkan nantinya library scalar yang ada
untuk menampilkan SVM, SVC tadi ya. SVC ini merupakan linear yang udah berada di scalar tersebut. Nah, kemudian X-train dan Y-train. Kemudian di sini akan kita coba run untuk membuat model klasifikasi menggunakan metode SVM kali ini. Ya, kita di sini ketika tidak ada error, jadi ini akan ini tandanya sudah bisa membaca ya data yang sudah kita akan klasifikasi nanti. Selanjutnya ini merupakan data sebenarnya dari yang di atas dulu itu ini. Kemudian yang kita akan lakukan adalah setelah membuat model classifier menggunakan model SVM, selanjutnya kita akan menguji ya, akan menguji di sini kita akan menguji model classifier yang sudah kita bentuk di sini ya. Bagaimana kodenya? Yaitu kodenya dengan melakukan perintah yang di sini. Kita coba jalankan. Nah, jadi berhasil ya, tidak ada error. Selanjutnya kita jalankan lagi untuk menghitung akurasi texting menggunakan konfigurasi matriks ya. Selanjutnya apa? Itu kita akan mencoba di sini kita akan mencoba menghitung akurasi testing set menggunakan convolutional matrix. Bagaimana kodenya? Kodenya yaitu kita di sini ya ada, sekarang tinggal kita copy paste aja karena sudah sebelumnya. Nah, di sini matrix scalar matrix yang sudah kita ya kan di awal tadi, di sini ada scalar. Nah, kita akan mencoba untuk convolution matrix menggunakan convolution matrix ya, fungsi atau library di convolutional matrix yaitu ada variabel ytext dan ypred. Ketika convolutional matrix lebih bertambah, maka akan semakin bertambah juga di sini nilainya ya. Ya, setelah ini adalah untuk melakukan penghitungan testing menggunakan win matrix. Kita akan coba run aplikasi ini yang dimana import convolution matrix ini disimpan pada variabel akurasi untuk ditampilkan. Sekarang kita akan mencoba untuk menjalankan kode perintah ini. Ya, jadi di sini dari data yang jadi klasifikasi yang dapat kita hitung di sini convolutional matrix terdapat, jadi ada 94,6% hasil dari klasifikasi menggunakan SVM ini. Setelah kita berhasil menghitung, selanjutnya kita akan mencoba menerapkan modeling. Di sini kita akan mencoba kelas yang belum ada labelnya ya, seperti yang di sini. Nih, pertama memang kita harus melakukan pemanggilan yang ada di sini ya, seperti yang data test, data train itu kita akan mengambil pemanggilan yang di sini data test ya. Kita akan mencoba ya, di sini adalah kodenya. Nah, data test yang kita ambil adalah yang ada di tes yang ada di sini ya. Hasil dari train tadi ini kita akan mengambil fitur-fiturnya dulu ya. Kita copy dulu yang di atas. Kita akan mencoba untuk melakukan di copy ke data tersebut. Ya, kemudian setelah
kita coba dua kali. Kan di variabel y pretest ini akan memanggil y fungsi SVC predicts feature test, di mana feature test ini terdapat di atas ini, di mana feature test terdapat data test yang ada radius main. Nah, kemudian kita akan melakukan disimpan pada variabel y pretest untuk ditampilkan. Kemudian kita akan mencoba di sini akan mencoba untuk merun kode yang sudah kita jalankan. Ya, jadi ya ini MB ya, ini adalah keterangan dari ini ya. M ini merupakan data klasifikasi yang sudah kita tadi data diagnosis di mana data ini merupakan data yang sudah kita ambil tadi ya, merupakan data malignan dan juga benign ya. Jadi B itu malignan dan B itu benign. Jadi inilah untuk menampilkan model data testing untuk mendapatkan kelasnya. Jadi sampai di sini ya. Ya, jadi untuk klasifikasi, penghitungan klasifikasi sudah kita gunakan di sini ya, hasilnya seperti ini. Dan cuma kita untuk menerapkan model ke data testing, dapatkan kelas label muncul seperti ini. Kemudian di sini dapat kita jalankan secara bersama-sama. Ya, di sini dapat kita jalankan secara bersamaan, yaitu menggunakan menu runtime kemudian jalankan semua. Ini adalah fungsi untuk menjalankan secara bersamaan program yang sudah kita jalankan tadi. Jadi itulah penjelasan dari saya tentang implementasi Google Colab menggunakan bahasa Python dengan membuat program yaitu klasifikasi menggunakan metode SVM. Apabila dari saya ada salah kata atau penjelasan saya yang kurang maksimal, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.